Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih, Opa Oma, Suster, apa yang boleh kita renungkan di hari raya penampakan Tuhan? Awal mengawali tahun 2026, bagaimana dengan target-target kita? Bagaimana dengan harapan-harapan? Apakah kita masih setia? Setelah kita tulis sebelum tahun baru, apakah kita masih setia? Puji syukur Tuhan, saya masih berjuang, masih tekun dalam target-target. Apakah kita masih di fase itu? Apakah kita sudah loyo, sudah betul-betul lupa dengan harapan-harapan kita yang sudah kita tulis di tahun menyongsong tahun 2026 ini yang sedang kita jalani. Di hari penampakan Tuhan, mari kita belajar dari Majus. Apa yang boleh kita pelajari? Fakta apa yang menarik dari kisah Majus ini? Fakta yang pertama adalah bagaimana digambarkan perjalanan orang-orang Majus ini sampai pada Yerusalem, sampai pada Bethlehem, membutuhkan waktu yang sangat panjang. Dikatakan sekitar 1.500 km sampai 2.000 km. Bagaimana ini digambarkan Romo? Ya kira-kira dari Jakarta ini sampai ke Bangkok, Thailand. Sampai dari Jakarta sampai ke Kupang, ya kira-kira 2.000 km. Membutuhkan waktu yang lama. Betul-betul harus memperhitungkan bagaimana perbekalan mereka. Gak ada GPS, mungkin tersesat. Mungkin juga mereka harus berjuang dalam perjalanan itu. Itulah perjalanan para Majus. Bagaimana dengan perjalanan kita, dengan harapan-harapan kita di tahun 2026 ini. Mungkin hari ini kita sedang betul-betul di fase sepertinya tidak mudah untuk dapat meraih juga impian-impian kita. Terus bagaimana Romo supaya habit yang lama, supaya harapan itu dapat tercapai di tahun 2026. Saya kira banyak hal yang bisa kita pelajari, resortnya banyak. Kalau kita bingung hari ini pengen berubah, kalau hari ini kita betul-betul pusing, harus mulai dari mana ya supaya kita nggak jatuh dalam dosa. Harus mulai dari mana ya? Sekarang itu resort pengetahuan itu banyak. Gak usah khawatir di tahun ini. Di YouTube, di TikTok, bisa tanya temen, diskusi dengan siapapun. Kalau kita punya masalah, coba cari masalahnya. Mari kita berjuang. Pertanyaannya adalah, mau gak kita berjalan? Mau gak kita berjalan di tengah kekhawatiran kita, di tengah ketidakpastian di dalam hidup kita? Mau gak kita hari ini berjalan pelan-pelan? Ataukah hanya harapan itu hanya tulisan saja di HP, gak pernah dibaca, gak pernah dilakukan target-target secara konkretnya, belum dilakukan. Di pastoran, Romo Tunjung dengan program dietnya. Saya itu lagi mencari-cari di pastoran itu timbangan itu di mana saya cari. Kemarin itu baru saya ganti baterainya, udah hilang aja nih timbangan. Oh berarti diambil Romo Tunjung pelakunya, saya yakin. Karena dia lagi program diet. Memang awal-awalnya Romo Tunjung mengatakan tidak mudah. Awal-awalnya itu pokoknya dengan banyaknya program lah, itu tidak mudah. Tapi pelan-pelan ada kemenangan-kemenangan kecil yang dia rasakan. Mulai dari 6 kilo turun berat badannya, sekarang sudah sampai 10 kilo turun berat badannya. Maka nanti lihat aja kalau ketemu Romo Tunjung, mungkin badannya sedikit langsing, sedikit sudah mulai ada perubahan. Nanti kalau misal, oh sudah mulai turun, jangan bilang dari Romo Robert, tapi lihat aja. Jangan bilang nanti saya di itu lagi. Pokoknya lihat itu adalah progres, maka kemenangan-kemenangan kecil. Mungkin gagal, ya sudah dijalanin aja nanti kalau gagal dan sebagainya.
Seenggaknya ada kemenangan-kemenangan kecil di tahun 2026 ini dengan harapan-harapan yang sedang kita ingin capai. Kemudian permenungan yang kedua adalah tentang mengenai jalan lain. Karena diperingatkan dalam mimpi, pengalaman Majus itu diperingatkan, kemudian mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, mereka pun pulang ke negerinya melalui jalan-jalan lain. Kadang-kadang ada fase di mana orang sebagai orang beriman kita akan kecewa. Ada fase di mana kita sebagai orang beriman betul-betul akan merasa kok dunia nggak adil ya, kok saya merasa nggak dihargai ya. Padahal saya sudah doa, padahal saya sudah berjuang, kenapa hasilnya betul-betul tidak sesuai dengan ekspektasi saya. Dan inilah kadang-kadang kita sebagai orang beriman diajak untuk naik level. Levelnya apa? Yaitu seturut, jangan-jangan tidak seturut dengan kehendak Tuhan. Mungkin hari ini kita mengalami kegagalan ya karena Tuhan punya rencana lain. Atau dalam tanda kutip yang namanya jalan-jalan lain itu. Tuhan sedang mempersiapkan kita supaya dapat pasangan yang lebih baik. Supaya kita mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Supaya kita mendapatkan pengalaman akan Tuhan yang lebih baik. Maka pengalaman akan Tuhan itu di hari penampakan Tuhan ini betul-betul kita mohonkan. Maka kita tahu, oh doa itu baik ya, tetapi bukan proses singkat tiba-tiba kita mampu mengalami Tuhan. Kita tahu, ya bedakan saja bagaimana pengalaman kehidup kita. Antara kita bekerja dengan doa, dengan tidak berdoa, apa bedanya ya? Kita boleh merasakan itu. Terus kemudian apa yang boleh kita harapkan? Apakah sesuai ya dengan Tuhan, kehendak Tuhan? Jangan-jangan tidak. Bagaimana dengan banyak hal di dalam hidup kita yang kadang-kadang orang yang paling kita cintai adalah orang yang paling mengecewakan di dalam hidup kita. Terus bagaimana? Misalnya tuh kan udah saya bilang pasti salah. Tetapi yang namanya kesetiaan ingin mengatakan bahwa mungkin gagal, tetapi kita sebagai pasangan mungkin merangkulnya, ya udah kita bangun kembali saja. Mungkin kita sebagai orang tua melihat anak kita gagal, ya sudah nggak apa-apa. Mari kita bangun kembali dari nol. Mari kita perbaharui kembali niat-niat kita. Itulah yang namanya kesetiaan. Kesetiaan bukan lagi urusan tidak selingkuh, tidak apa, tetapi menerima kekurangan pasangan kita. Dari kekurangan itu pelan-pelan bertumbuh bersama. Dan semoga di tahun ini kita betul-betul merasakan penyertaan Tuhan dan juga mengalami sendiri. Walaupun tidak mudah segala sesuatunya, yang namanya habit baru, internalisasi pengalaman Tuhan butuh waktu yang lama. Maka semoga inilah yang kita alami, Tuhan memberkati setiap langkah hidup kita.